Bab 3961 Kompetisi dan Raja. Ketika Luo Baiming melihat Jing Buyun datang, dia segera tersenyum dan berdiri untuk menyambutnya, sikapnya sangat ramah. Master Manager, ini saudaraku Ye Bufan. Jing Buyun memperkenalkan mereka berdua, dan Luo Baiming menyambutnya dengan hangat. Dia juga hadir di lelang sebelumnya dan tidak asing dengan Ye Bufan. Setelah beberapa percakapan sopan, Ye Bufan langsung ke pokok permasalahan. Manajer utama, saya hanya ingin menanyakan satu hal, di mana saya dapat menemukan tanduk unicorn dan bodhicitta. Menghilang dan wajahnya berubah. Tuan Ye, keduanya adalah orang jenius dan harta karun yang sangat langka. Bahkan jika saya telah berada di Menara Zai Xing selama bertahun-tahun, saya hanya mendengarnya tetapi tidak pernah melihatnya. Sebagai manajer umum Menara Zai Xing, dia memiliki status yang tinggi, namun bagi pemuda di depanku itu masih sangat sopan. Bagaimanapun, dia mengetahui urusan kamar dagang Shanghai sebelumnya, tetapi karena status Menara Zai Xing yang transenden, dia tidak berpartisipasi. Namun dia telah mendengar hasilnya, dan mengetahui bahwa pemuda di depannya menyelamatkan keluarga Jing dan putranya, membunuh Yue Mong, dan sepenuhnya mengubah situasi di kota Liyuan. Ye Bufan tidak terkejut dengan hasil ini. Meskipun menara pencapaian bintang sangat kuat, namun masih belum mencapai titik penjualan tanduk kilin dan bodhicitta. Manajer utama, Anda mendapat banyak informasi. Bisakah Anda memberi saya nasihat tentang di mana menemukan dua harta karun ini? Luo Baiming berkata, sejauh yang saya tahu, tanduk kilin hanya dapat ditemukan di klan kilin. Adapun bodhicitta, saya tidak tahu. Ye Bufan sedikit mengernyit, saya pernah mendengar legenda sebelumnya bahwa sekte surgawi dari surga suci tertinggi mungkin memiliki bodhicitta. Tuan Ye, Anda dan Jing. Saya seorang teman, itu adalah teman saya. Saya tidak akan menyembunyikan apapun dari Anda. Sejujurnya, sekte Tiansheng mungkin memiliki bodhicitta. Saya telah mendengar berita ini, tetapi itu hanya legenda dan tidak ada yang bisa memastikannya. Dengan kata lain, meskipun itu benar, orang kecil seperti saya tidak akan mengetahuinya, apalagi melihatnya alam surga, dan harta mereka ada di sana. Siapa yang berani menginginkannya? Meskipun dia mengharapkan hasil ini, Ye Bufan masih sedikit tidak mau menyerah. Tugas terpentingnya saat ini adalah menemukan bodhicitta, dan ketika dia sudah cukup kuat, dia akan mengunjungi klan kilin dan mencari cara untuk mendapatkan tanduk kilin. Master Manager, bisakah Anda memberi saya nasihat tentang cara menemukan dua harta karun ini? Kedua hal ini terlalu penting bagi saya. Luo Baiming merenung sejenak, sejauh yang saya tahu, keterampilan medis Anda bagus. Anda telah menyelamatkan Lan Qier dari kamar dagang Lantian sebelumnya, kan? Ya, saya yakin keterampilan medis saya masih bagus. Ye Bufan berkata dengan percaya diri. Sebagai pewaris sekolah kedokteran kuno, keterampilan medisnya sangat bagus. Menjadi lebih kuat. Luo Baiming bertanya lagi, kalau begitu, bisakah kamu membuat ramuan? Ya, kamu bisa membuat ramuan biasa. Ye Bufan mengangguk, tidak tahu apa maksud pihak lain. Luo Baiming mengangguk sedikit, dalam hal ini, mungkin ada jalan pintas. Mendengar apa yang dia katakan, Ye Bufan tiba-tiba merasa bahagia, tolong beri saya nasihat, Tuan, selama Anda dapat menemukan bodhicitta dan tanduk unicorn, akan ada hadiahnya. Petik 2. Kita semua adalah teman, jadi tidak perlu pembayaran kembali. Saya hanya menunjukkan caranya. Apakah itu akan berhasil pada akhirnya tergantung pada Anda. Luo Baiming menghitung dengan jarinya, berdasarkan pada saat ini, itu akan menjadi 2 bulan. Setelah itu, kota Tiansheng akan mengadakan kompetisi dan King. Yang tentunya merupakan acara terbesar di alam surga atas. Karena tidak peduli Anda adalah salah satu sekte teratas atau kaisar abadi yang kuat, Anda tidak dapat melakukannya tanpa dukungan ramuan. Belum lagi menjadi Raja Alkimia terakhir, selama Anda bisa masuk 10 besar terakhir, kemanapun Anda pergi, semua sekte besar akan memperlakukan Anda dengan sopan. Belum lagi jika dia memenangkan hadiah pertama dalam satu kali kejadian, status raja dan di alam surga tidak kalah dengan para pemimpin sekte besar. Sekarang Anda ingin mendapatkan informasi tentang bodhicitta dan tanduk kilin. Hanya jika Anda memiliki status yang cukup, Anda dapat berbicara dengan orang-orang berkuasa itu. Termasuk sekte Tiansheng, jika Anda menjadi Raja Alkimia, Anda berhak menemui langsung pemimpin sekte Tiansheng untuk menegosiasikan persyaratan.
Meski tidak mungkin berhasil, setidaknya akan ada pesan yang jelas, dan tidak perlu mendengarkan desas-desus dan rumor di sini. Petik 2. Kompetisi dan Raja. Lord Manager sedang membicarakan tentang kompetisi Raja Alkimia yang diadakan setiap 100 tahun sekali. Wajah Jing Buyun penuh dengan keterkejutan. Dia sudah lama mendengar tentang kompetisi Raja Alkimia, tapi dia bukan seorang dokter atau ahli ramuan, jadi dia tidak terlalu memperhatikan beritanya. Ya, judulnya Alchemy King telah ada selama 100 tahun. Setelah penggantian, sekarang saatnya untuk kompetisi lainnya. Low. Tianming berkata, menurut aturan, kali ini diselenggarakan bersama oleh Persekutuan Alkemis dan Sekte Tiansheng. Ye Bufan melakukan penelitian lebih detail, dan kemudian dia memahami bahwa kompetisi Raja Alkimia memiliki status yang sangat transenden di seluruh alam surga. Karena itu, 5 sekte besar tidak membiarkan satu pun mendominasi, tetapi mengadopsi sistem rotasi. Setiap 100 tahun, salah satu sekte bekerja sama dengan Persatuan Alkemis untuk mengaturnya bersama hari ketika Sekte Tiansheng. Mendapat berita itu mudah. Meskipun keberadaan bodhicitta belum ada, setidaknya saya memiliki arah untuk diusahakan. Dengan keterampilan medis dan keterampilan alkimia saya seharusnya tidak mengalami banyak kesulitan untuk mendapatkannya gelar Raja Alkimia. Akan lebih mudah apakah Anda sedang berbisnis atau mencari keberadaan bodhicitta dan Qilin Hon. Ye Bufan mengangkat tangannya dan mengucapkan terima kasih, saya ingin tahu bagaimana cara mendaftar untuk kompetisi dan King ini. Apakah ada batasan untuk berpartisipasi? Lou Baiming berkata, ini adalah kompetisi alkimia tingkat atas di seluruh alam Sangtian. Tentu saja, ada batasannya. Setidaknya Master Alkimia Abadi kelas 8 dapat berpartisipasi. Untuk pendaftarannya jauh lebih sederhana, Anda dapat bergegas ke kota Tiansheng dan mengikuti kompetisi dengan token Master Ramuan kelas 8. Token Master Obat Mujarab kelas 8. Petik 2. Ye Bufan tampak tercengang. Meskipun keterampilan alkimianya cukup tinggi, dia tidak memiliki token apapun. Lou Baiming tertegun sejenak, ada apa, Tuan Ye, bukankah Anda seorang alkemis abadi kelas 8? Jika levelnya tidak cukup, tidak ada yang bisa dilakukan selain mencari cara lain. Petik 2. Tidak, Ye Bufan dengan cepat menjelaskan, saya percaya bahwa keterampilan alkimia saya jauh melebihi Master Ramuan kelas 8, tapi dari mana token ini berasal? Jing Buyun menambahkan, manajer utama, saudara lelaki saya ini datang dari wilayah Zongtian belum lama ini, jadi dia tidak tahu banyak tentang situasi di sini. Petik 2. Jadi itulah masalahnya. Lou Baiming tiba-tiba menyadari, sebenarnya tidak masalah. Masih ada 2 bulan lagi, jadi ini sudah waktunya. Petik 2. Selama pencapaian alkimia Tuan Ye mencukupi, dia bisa pergi ke Persekutuan Alkemis untuk mengikuti tes untuk mendapatkan token. Ye Bufan kemudian bertanya secara detail tentang kompetisi Raja Alkimia dan ujian alkemis abadi. Namun, meskipun Lou Baiming berpengetahuan luas, dia hanya memiliki gambaran umum, tetapi dia harus pergi ke Persekutuan Alkemis untuk menanyakan situasi spesifiknya. Setelah memahami situasinya, dia dan Jing Buyun meninggalkan Menara Zaixing, lalu mengucapkan selamat tinggal ke kota Liyuan dan bergegas menuju kompetisi Raja Alkimia, yang akan menjadi acara resminya. Langkah pertama menuju alam surgawi. Bab 3962 Utusan Naga Kingsu. Ye Bufan memiliki tujuan yang jelas, yaitu bergegas ke surga suci dan berusaha sekuat tenaga untuk mempersiapkan kompetisi dan King ini. Kelompok mereka meninggalkan kota Liyuan dan terbang selama setengah hari. Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul di depan mereka, dan sesosok tubuh yang mengenakan jubah putih menghalangi jalan. Semua orang mendongak dan melihat bahwa dia adalah seorang pemuda tampan dengan tangan di belakang punggung, dagunya sedikit terangkat, lubang hidungnya mengarah ke langit, dan seluruh tubuhnya dipenuhi rasa bangga dari lubuk hatinya. Ye Bufan dan yang lainnya berhenti, dan dia sedikit mengernyit. Meskipun hanya ada satu orang di sisi lain, dia merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan lebih kuat daripada saat dia menghadapi Yu Weimong sebelumnya. Mengambil langkah ke depan, melihat orang di depannya, dia bertanya, siapa kamu? Apakah ada yang salah? Pemuda berjubah putih itu memandangnya, dengan merendahkan, matanya penuh penghinaan. Awalnya, kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan utusan naga ini, tapi hari ini adalah
Kehormatanmu, aku akan memberimu kesempatan. Dengar, aku utusan khusus suku naga Kingsu. Bisa dibilang dia adalah orang paling sombong yang pernah dilihat Ye Bufan. Setelah dia mengatakan ini, Magi menjadi sangat marah. Nak, siapa kamu? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi sombong dengan bosku? Pemuda berjubah putih itu mendengus dingin, menoleh seperti pedang, dan kemudian jejak penghinaan muncul di matanya lagi. Yang kukira, ternyata adalah bajingan dari klan Kirin di luar. Jika kamu adalah Kirin berdarah murni, kamu mungkin masih memenuhi syarat untuk berbicara dengan utusan naga ini. Tapi sekarang kamu adalah Kirin berdarah campuran, kamu bukan apa-apa. Kamu, Meiki hampir menjadi gila, tapi Ye Bufan mengulurkan tangan dan menariknya kembali. Meskipun pria di depannya sombong, dia sebenarnya memiliki beberapa kemampuan dan merupakan naga sungguhan. Dulu, ketika saya berada di dunia kultivasi, jika saya bisa mendapatkan setetes darah naga, itu akan menjadi harta karun. Bahkan di dunia peri, klan naga masih merupakan eksistensi tingkat tinggi. Xiao Qing memperoleh sisa jiwa naga yang sudah mati dan sekarang memiliki kekuatan, yang menunjukkan betapa menakutkannya lawannya. Ye Bufan berkata dengan tenang, apakah Anda utusan khusus klan naga? Apa yang Anda inginkan dari saya? Saya pikir pihak lain akan berlutut dan memujanya ketika dia mengetahui identitasnya, tetapi pertama-tama dia tersinggung. Qilin, dan sekarang umat manusia ini juga bersikap suam-suam kuku terhadapnya, yang membuat Kingsu sangat tidak puas. Dia mendengus dingin, saya mendengar bahwa Anda membeli gadis rubah di pelelangan Zhaixinglou beberapa hari yang lalu, kan? Itu benar, Ye Bufan tidak menyangkal masalah ini sudah dipersiapkan dengan baik, jadi dia tidak perlu mengakuinya meskipun dia tidak mau. Jika kamu bijaksana, serahkan gadis rubah itu kepadaku sekarang. Nada suara Kingsu sangat arogan, seolah dia sedang memerintahkan bawahannya. Kenapa? Ye Bufan berkata dengan dingin, kamu juga mengatakan bahwa aku mengambil foto ini dari Menara Pencapaian Bintang, mengapa aku harus memberikannya kepadamu? Wah, tahukah kamu apa yang akan terjadi jika kamu tidak mematuhi perintah utusan naga ini? Tahukah kamu konsekuensi berperang melawan klan naga? Mata Kingsu berkilat dengan niat membunuh, dan dia siap mengambil tindakan jika dia tidak setuju. Ye Bufan tersenyum dingin, bahkan jika kamu adalah seekor naga, kamu tidak memenuhi syarat untuk memerintahku. Awalnya, dia masih sangat menghormati naga di dalam hatinya, tetapi setelah mengetahui tentang apa yang terjadi pada klan Tianhu, kesukaannya anjlok. Sekarang dia telah menyaksikan arogansi dan dominasi klan naga dengan matanya sendiri, kesukaannya turun ke titik terendah. Kamu sedang mencari kematian. Niat membunuh muncul di mata Kingsu, seolah-olah dia akan mengambil tindakan, tapi kemudian dia menahannya. Lupakan saja, utusan khusus ini memiliki hal penting yang harus dilakukan kali ini, jadi aku tidak akan berdebat denganmu. Panggil gadis rubah itu keluar. Aku bertindak atas nama klan naga kali ini. Kaisar Naga memiliki perintah lisan untuk aku untuk meneruskannya ke klan rubah langit. Ye Bufan mengerutkan kening ketika dia mendengar bahwa itu ada hubungannya dengan klan Tianhu, dan itu juga masalah antara kedua klan. Setelah ragu-ragu sejenak, dia memanggil Hu Xiaoxian dan Hu Xiniang keluar dari istana Raja Naga sambil berpikir. Ternyata itu adalah dunia luar angkasa yang kecil. Pantas saja aku tidak dapat menemukan siapapun. Kingsu tersenyum dingin dan memandang mereka berdua. Klan Naga, setelah melihatnya, Hu Xiniang dan Hu Xiaoxian sama-sama memiliki kebencian yang sangat kuat di wajah mereka. Jelas sekali bahwa mereka sudah sangat membenci klan naga. Itu dia, Ye Bufan dengan singkat menjelaskan situasinya dan kemudian menyerahkannya kepada mereka berdua. Fox Xiniang menarik napas dalam-dalam untuk menekan kebencian di hatinya, saya bertanggung jawab atas klan Tianhu sekarang. Jika ada yang ingin Anda katakan, beritahu saya. Saya di sini untuk menyampaikan instruksi lisan Raja Naga dan memberi kamu klan Tianhu 100 hari. Waktunya, jika kamu tidak menyerahkan Hu Xiaobai, jangan salahkan klan naga karena kejam dan memusnahkan klan Tianhumu. Setelah mendengar ini, Hu Xiniang tiba-tiba menjadi marah, tercela. Apakah kamu masih tidak tahu malu? Ye Bufan bertanya di sebelah Hu Xiaoxian, apa maksud klan naga? Orang-orang yang tercela dan tidak tahu malu ini. Hu Xiaoxian juga mengertakkan gigi dengan kebencian, di surga Kaisar Iblis, klan naga tidak mengambil tindakan terhadap klan Tianhu kita. Pertama, ini tentang reputasi, dan kedua,
Klan Tianhu relatif kuat pada saat itu, dan mereka pasti harus membayar harga tertentu jika mengambil tindakan. Sehingga Raja Naga yang tercela menyebar, berita itu, menyebabkan pemimpin klan dan kami menderita. Setelah penghancuran diri, tetua pertama, tetua kedua, dan tetua ketiga semuanya tewas dalam pertempuran, dan sebagian besar orang kuat di klan juga jatuh. Raja membiarkan kroni-kroninya mengambil tindakan secara diam-diam, tidak akan ada kesulitan, jadi dia mengambil langkah terakhir. Ultimatumnya. Jika Nyonya Suci tidak diserahkan, klan naga secara pribadi akan menyerang klan Tianhu kita. Kaisar naga ini sungguh licik dan tercela. Setelah menyaksikan adegan ini, Ye Bufan memiliki kesan buruk terhadap Kaisar Naga Tiang. Siapa Qingzu di depanku ini? Seberapa kuat dia? Meskipun dia punya beberapa tebakan, lebih baik tepatnya. Hu Xiaoxian kebetulan akrab dengan pihak lain dan berkata, dia adalah antek Kaisar Naga. Kemunculan monster abadi tingkat 12 tahap akhir setara dengan tahap akhir Kaisar abadi umat manusia. Karakteristik terbesarnya adalah dia sombong dan kejam. Dia telah menggunakan kekuatannya untuk menindasku. Klan rubah. Oh, Ye Bufan mengangguk, dan saat ini Fox Xinyan dan Qingzu hampir selesai berbicara. Kembalilah dan beritahu Kaisar Naga bahwa meskipun anggota terakhir klan rubah langitku terbunuh dalam pertempuran, aku tidak akan menundukkan kepalaku, menyerah, atau menyerahkan Nyonya Suci. Petik 2. Tapi aku tidak akan mengambil tindakan terhadapmu. Hidupmu harus ditangani oleh Kaisar Naga. Aku di sini hanya untuk menyampaikan surat itu. Kamu dapat membuat keputusan akhir sendiri. Jika kamu tidak menyerahkan Hu Xiaobai setelahnya 100 hari, kamu harus menunggu Kaisar Naga. Kemarahan tuanmu. Pada titik ini, dia tidak lagi memperhatikan Hu Xinyan, tetapi matanya tertuju pada Ye Bufan dan yang lainnya dengan niat membunuh. Klan Tianhu bisa bertahan untuk saat ini, tetapi tidak ada dari kalian yang akan selamat. Sosok Hu Xinyan melintas, menjaga Ye Bufan dan yang lainnya di belakangnya. Apa yang akan kamu lakukan? Ini adalah dendam antara klan naga dan klan Tianhuku, dan sudah tidak ada hubungannya dengan orang lain. Qingzu tersenyum dingin, awalnya. Ini tidak ada hubungannya dengan semut-semut ini, tetapi jika mereka mengetahui rahasia klan nagaku, bagaimana mereka bisa bertahan? Bab 3963, Pertempuran melawan klan naga. Beraninya kamu. Hu Xinyan berpura-pura berjuang untuk hidupnya, tapi ditarik ke samping oleh Ye Bufan. Klan rubah saat ini telah direduksi menjadi seperti ini, terus-menerus diancam oleh klan naga, dan bagaimana mereka masih bisa melawan. Jangan khawatir, saya akan menanganinya sendiri. Fox Xinyan berkata dengan penuh semangat, tetapi Tuan Ye, Anda bukan tandingannya. Saat dia mengatakan ini, dia ditarik ke samping oleh Hu Xiaoxian. Tetua, biarkan Tuan Ye yang menanganinya. Setelah mengatakan itu, dia menatap Ye Bufan dengan mata yang rumit. Sejak dia bertemu pria ini, dia menyegarkan pengetahuannya berkali-kali. Dia awalnya dianggap bukan tandingan Kaisar Abadi, tetapi dia memenggal kepala Paman Zong dan akhirnya memusnahkan kota Liu Yuan sepenuhnya. Bahkan Yu Wengong mati di bawah tangannya, sepenuhnya menyelamatkan klan Tianhu. Terlihat bahwa kemampuan lawannya jauh di luar imajinasinya. Meski kali ini dia menghadapi naga, dia tetap memilih untuk mempercayainya. Fox Xinyan ragu-ragu sejenak, tetapi sepertinya telah menemukan kuncinya, lalu menyingkir dan berhenti berbicara. Ye Bufan memandang Qingzu sambil mencibir, kamu ingin membunuhku. Qingzu berkata dengan bangga, itu benar, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena melebih-lebihkan kemampuanmu dan terlibat dengan klan Tianhu. Kamu tidak memiliki kemampuan itu. Jika kamu ingin melakukan hal semacam ini, hanya ada jalan buntu. Jalan buntu, Ye Bufan berkata sambil tersenyum, kalau begitu coba dan lihat apakah kamu bisa membunuhku. Petik 2. Klan naga punya jalannya sendiri, harga diri sendiri. Kaisar Iblis Tian dan yang lainnya adalah eksistensi yang paling kuat. Tidak hanya mereka tidak menganggap serius kelompok monster abadi lainnya, mereka juga sangat meremehkan umat manusia. Meskipun mereka tidak berani melangkah ke surga suci, mereka berpikir bahwa umat manusia akan menang lebih banyak. Jika mereka hanya mengandalkan kekuatan pribadi, mereka tidak akan pernah bisa menandingi Kaisar Naga. Adapun pemuda di depannya, dia sudah dijatuhi hukuman mati sejak awal dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Saat dia berbicara,
sosoknya melintas di depan Ye Bufan, dan dia mengangkat tangannya dan menamparnya. Apa yang dikatakan Hu Xiaoxian benar. Orang ini memang sebanding dengan kekuatan mendiang Kaisar Abadi, tetapi hanya dengan satu telapak tangan dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Ye Bufan tidak mengelak, dia mengangkat tangannya dan meninjunya. Sekarang tubuh emas abadinya telah mencapai tingkat akhir keempat, dia juga ingin melihat apa kekuatannya. Telapak tangan kedua orang itu saling bersentuhan, membuat suara gemuruh yang keras, dan kemudian ruangan bergetar, dan aliran udara yang deras menyapu, menyebabkan semua orang mundur. Qingzu mundur terus-menerus hingga dia berada 100 kaki jauhnya sebelum dia menstabilkan sosoknya. Saat ini, ekspresi bangga di wajahnya menghilang, digantikan oleh rasa ngeri. Awalnya aku mengira lawannya hanyalah seekor semut kecil yang bisa kuhancurkan sampai mati dengan tanganku, namun aku tidak menyangka kalau kekuatan Ye Bufan begitu kuat, tidak kalah dengan dia sama sekali. Wah, siapapun yang menyinggung Long Wei akan mati. Melihat kekuatan lawan, alih-alih membiarkannya mundur, justru membangkitkan amarah di dalam hatinya. Saya pikir ketika saya keluar dari klan naga, saya tidak akan memiliki lawan kecuali beberapa monster tua dari klan manusia. Namun dia baru saja mulai berkelahi dengan seorang pemuda dan dia tidak mendapatkan keuntungan sedikitpun. Hal ini membuatnya marah, dan seluruh tubuhnya menjadi sangat marah. Sambil mengaum, dia meninju lagi. Kali ini Qingzu tidak bermaksud meremehkannya dan langsung menggunakan seluruh kekuatannya. Ye Bufan ingin menguji kekuatannya sendiri, tapi dia tidak menyerah sama sekali. Keduanya saling meninju dengan keras dan bertarung dengan pedang dan senjata sungguhan. Sebagai orang kuat di tahap akhir Kaisar Abadi, kecepatan mereka sangat cepat, dan mereka dapat melakukan lebih dari 10 gerakan dalam sekejap mata. Meskipun Qingzu tidak keberatan, dia tetap tidak mengambil keuntungan apapun, dan keduanya bertarung secara seimbang. Sepertinya yang disebut klan naga tidak lebih dari ini. Ye Bufan mengetahui realitas lawannya, mengubah teknik tinjunya, dan menggunakan tinju dewa pemusnahan. Qingzu tidak mengetahui hal ini, dan terus merajalela dan berjuang keras seperti sebelumnya. Tapi kali ini, begitu tinjunya menyentuh telapak tangan Ye Bufan, dia tiba-tiba ditembus oleh semburan guntur dan kilat, bercampur dengan aura kehancuran yang sangat menakutkan. Dia tertangkap basah dan terlempar ke belakang, dan guntur dewa kepunahan yang kejam membuat tubuhnya mati rasa. Sebelum dia bisa berbalik, pukulan kedua Ye Bufan tiba, memukul dadanya dengan keras. Kemudian pukulan ketiga, pukulan keempat. Hu Xiniang dan Hu Xiaoxian berdiri di dekatnya, gugup, takut Ye Bufan akan terluka. Bagaimanapun, lawannya adalah naga sungguhan, sebanding dengan yang kuat di tahap selanjutnya Kaisar Abadi. Tanpa diduga, situasinya akan berbalik begitu cepat. Qingzu seperti karung pasir, dihantam dari timur ke barat, lalu dari barat ke timur, sama sekali tidak mampu melawan. Tapi pertahanan orang ini sangat kuat, dan dia layak menjadi naga sungguhan. Biarpun dia dipukul dengan keras, itu tetap akan menimbulkan luka pada darah dan dagingnya. Roar! Saat dia diusir lagi, Qingzu menjadi sangat marah. Dia mengeluarkan raungan naga yang marah di udara, dan kemudian tubuhnya berubah menjadi bentuk aslinya, dan naga raksasa berwarna kuning tanah yang panjangnya 1000 kaki muncul di udara. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik padat, kepala naga besar memancarkan tekanan klan naga, dan 4 cakar besar melebarkan giginya. Ye Bufan sedikit mengernyit. Pantas saja orang ini begitu tahan. Secara umum, naga juga dibagi menjadi beberapa atribut. Di antara 5 jenis logam, kayu, air, api, dan tanah, atribut tanah memiliki kemampuan bertahan yang paling kuat. Ras manusia sialan, kau membuatku kesal. Ras naga berada dalam kondisi pertarungan terkuatnya setelah mengungkapkan wujud aslinya. Orang ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Panjang tubuhnya 1000 kaki, dan cakarnya yang besar seperti milik monster kuno, berkali-kali lebih besar dari orang biasa. Ye Bufan tidak bertarung langsung kali ini. Sebaliknya, dia menunjukkan sosoknya dan menggunakan bayangan mengambang. Gigi naga di tangannya meletus dengan cahaya pedang sepanjang 100 kaki, dan menebasnya dengan keras. Di saat yang sama, cahaya hitam terbang, dan bulan gelap diam-diam menebas ekor naga itu. Kiang, kiang. Dragon Fang dan Dark Moon diam-diam menebas sisiknya, mengeluarkan suara emas dan besi, tapi mereka hanya meninggalkan bekas pisau putih, tidak mampu menembus pertahanan lawan. Ekspresi keheranan melintas di mata Ye Bufan.
Pertahanan orang ini begitu kuat sehingga bahkan senjata abadi tingkat tinggi pun tidak dapat menembusnya. Karena senjatanya tidak ada gunanya, dia menyimpannya begitu saja, meninju, dan memukul kepala naga itu dengan keras dengan tinju busur listrik hitam. Bang! Tinju Dewa Kepunahan menghantam kepala King Zhu, tetapi tubuh besarnya hanya bergetar sesaat setelah mengungkapkan bentuk aslinya, kemampuan pertahanannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aum! King Zhu mengeluarkan raungan marah, tubuh naga besar itu berputar di udara, dan ekor naga besar itu menyapu dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Persis seperti ini, di udara, satu orang dan satu naga bertarung sengit. Setelah mengungkapkan bentuk aslinya, kekuatan dan pertahanan tubuh fisik naga digunakan sepenuhnya, mengimbangi kekuatan serangan tinju Dewa Kepunahan, dan pertarungan berlangsung seimbang untuk sementara waktu. King Zhu tidak menyangka bahwa dia tidak bisa melakukan apapun pada lawannya bahkan setelah menunjukkan wujud aslinya, dan dia terus mengeluarkan raungan marah. Tapi kekuatan adalah kekuatan, betapapun marahnya dia, situasinya tidak akan berubah. Bab 3964. Membunuh Naga Sejati. Dalam kehampaan, satu orang dan satu naga bertarung sengit. Dibandingkan dengan naga raksasa yang panjangnya ribuan kaki, tubuh Ye Bufan sangat kecil, tetapi kekuatan tempurnya tidak buruk sama sekali, dan tinju ilahi pemusnahan penuh dengan kekuatan. 1 jam penuh berlalu, dan pemandangannya masih seimbang. Nak, kamu tidak bisa membunuhku, dan aku tidak bisa membunuhmu. Itu saja untuk hari ini. Kekuatan adalah segalanya. Sekarang King Zhu telah sepenuhnya melihat kekuatan lawan memiliki kesombongan. Ye Bufan tersenyum dingin, memang benar kamu tidak bisa melakukan apapun padaku, tapi aku pasti akan membunuhmu hari ini. Dia belum menggunakan semua kartunya. Alasan mengapa dia bertarung dengan lawan begitu lama adalah mengasah kekuatannya. Bagaimanapun, dia baru saja mencapai alam tubuh emas abadi tingkat keempat, jadi tidak mudah untuk menemukan lawan yang begitu baik. King Zhu tidak mengetahui hal ini, dan martabat naga membuatnya marah seketika. Bocah sombong, kalau begitu aku akan lihat bagaimana kamu membunuhku hari ini. Setelah mengatakan itu, dia membuka mulutnya dan menelannya dalam satu gigitan. Sosok Ye Bufan bersinar dan dia menggunakan cahaya mengalir untuk menghindari serangan itu. Tepat ketika King Zhu hendak mengambil tindakan lagi, tiba-tiba ada rasa sakit yang menusuk di ekornya, diikuti oleh kekuatan guntur yang hebat mengalir ke tubuhnya. Dia terkejut. Kekuatan semacam ini terlalu familiar, itu adalah tinju Dewa Pemusnahan. Tapi Ye Bufan jelas berada tepat di depannya, siapa yang menyerangnya. Kepala naga besar itu berbalik dan melihat ke belakang, hanya untuk melihat sosok berdiri di belakangnya. Itu adalah Ye Bufan yang lain. Mata besar King Zhu penuh dengan keterkejutan. Dia telah melihat teknik klon sebelumnya, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat teknik yang memiliki kekuatan yang sama dengan aslinya. Baru saja, dia seimbang melawan Ye Bufan. Jika ada yang lain, bagaimana dia bisa menolak? Tapi sebelum dia bisa pulih dari keterkejutannya, kepalanya dipukul dengan keras, dan ada kekuatan guntur yang hebat lainnya, bercampur dengan aura kehancuran. King Zhu dipukuli bola-balik, dan ketika dia melihat ke atas, Ye Bufan yang lain muncul di depannya. Tadi itu 1 lawan 1, dan dalam sekejap menjadi 1 lawan 3. Sialan! Dia meraung marah, mencakar tubuh Tao di atas kepalanya dengan cakarnya yang besar, lalu mengayunkan ekornya dan menyapu ke arah orang di belakangnya, sambil membuka mulutnya untuk menelan Ye Bufan. Dalam kesadarannya, meskipun klonnya kuat, masih ada kelemahan, dan dia hanya perlu mengalahkannya. Ternyata dia salah. Meski tubuh Tao yang bertransformasi dari 1 Ki menjadi 3 kondisi murni tidak memiliki kartu truf sebanyak aslinya, namun kekuatan argumentatifnya tidak lemah sama sekali. Dia sudah mencoba yang terbaik untuk menghadapi 1 Ye Bufan, tapi sekarang dengan 1 lawan 3, bagaimana dia bisa menjadi lawannya? Ledakan, ledakan, ledakan. Ada 3 suara keras, dan tubuh King Zhu, yang panjangnya 1000 kaki, dipukul ke belakang, dan kulit serta dagingnya terkoyak. Hal yang paling kuat dari tinju Dewa Kepunahan adalah kekuatan destruktif dari Dewa Kepunahan. Setiap pukulan akan membuat sisiknya beterbangan dan kulit serta dagingnya akan terkoyak. Ye Bufan sekarang bertarung 3 lawan 1, menghancurkan dan menghancurkan sepenuhnya. King Zhu, yang sangat mengesankan barusan, kini telah menjadi sasaran hidup. Daging dan darahnya beterbangan kemana-mana setelah dipukul di udara,
yang terlalu mengerikan untuk dilihat. Hanya 1/4 jam kemudian, dia telah sepenuhnya berubah menjadi naga darah, kekuatannya hilang, dan auranya sebagian besar melemah. Dia mencoba melarikan diri beberapa kali, tetapi Ye Bufan dan kedua penganut Tao itu memukulinya dan mengusirnya kembali. Pertarungan gagal, lari dan lari gagal, darah semakin mengalir, nafas semakin lemah, King Zhu akhirnya panik di dalam hatinya. Melihat serangan lawan tidak melambat sama sekali, dan dia dalam bahaya terbunuh kapan saja, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ye Bufan, kamu harus mengerti, aku adalah utusan khusus klan naga. Jika kamu ingin membunuhku, kamu akan bertarung sampai mati dengan klan naga. Saat itu, Anda dan keluarga Anda, termasuk klan Tianhu, tidak akan mampu bertahan. Petik 2. Setelah dia mengucapkan kata-kata ini, serangan Ye Bufan tiba-tiba melambat, dan sepertinya efektif. Rubah Xinjiang dan Rubah Xiaoxian di sebelahnya juga berteriak, Tuan Ye, beri aku pelajaran saja, King Zhu tidak bisa membunuhnya. Meskipun mereka berdua sudah sangat membenci klan naga, mereka tidak ingin menyeret Ye Bufan ke dalam air. Jika mereka benar-benar ingin membunuh utusan klan naga, mereka pasti akan menanggung murka Raja Naga. Sekarang, Ye Bufan sepertinya telah mendengarkan, dan sosoknya mundur ke samping. Dua penganut Tao lainnya melakukan hal yang sama, tetapi ketiga orang itu tidak pergi sepenuhnya, tetapi membentuk segitiga untuk mengelilingi King Zhu di tengah. Jika tidak, kamu akan menanggung murka klan nagaku. Melihat pihak lain ketakutan, King Zhu menghela nafas lega dan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Dia tidak terkejut dengan reaksi pihak lain. Bagaimanapun, yang berdiri di belakangnya adalah klan naga yang kuat, kekuatan paling kuat di iblis. Surga Kaisar, tidak ada yang berani memprovokasi Anda. Saya mungkin tidak membunuh Anda, tetapi Anda harus membayar sejumlah harga. Ye Bufan tidak menunjukkan ketakutan yang dia bayangkan, jika kamu ingin menyelamatkan hidupmu, serahkan saja cincin penyimpananmu untuk membeli nyawamu. King Zhu meraung dengan marah, kamu, jangan melangkah terlalu jauh, aku utusan khusus klan naga. Kesabaranku terbatas, dan aku hanya memberimu 3 napas. Kata Ye Bufan dan mulai menghitung mundur. Di saat yang sama, petir hitam mulai berkumpul di tinjunya lagi. Melihat tinju Dewa Pemusnahan, King Zhu mengertakkan giginya karena kebencian. Dia tidak tahu dari mana kekuatan petir aneh lawannya datang, kekuatannya terlalu besar, dan sepertinya tidak bisa digunakan. 3, 2, 1. Saat Ye Bufan menghitung kata terakhir, sebuah cahaya melintas di depan matanya, dan sebuah cincin penyimpanan muncul di depannya. Pada saat terakhir, Zhu masih menyerahkan martabat klan naga dan menyerahkan cincinnya. Ye Bufan mengulurkan tangan dan mengambil cincin itu dan menyimpannya. Oke, kamu boleh pergi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik, dan kedua tubuh Tao itu menghilang dari kehampaan. King Zhu akhirnya melepaskan kekhawatirannya, dan melihat ke belakang di depannya dan mengertakkan gigi dengan kebencian. Aku tidak tahu di mana ini pria itu berasal. Kekuatannya sungguh menakjubkan. Ketika Anda kembali, Anda harus memberitahu Raja Naga untuk mengirim Master Naga untuk membunuhnya sesegera mungkin. Tiba-tiba muncul di hadapannya. Itu terlalu cepat. Hampir segera setelah muncul di hadapannya, dan itu sudah mencapai bagian tengah alisnya. King Zhu hanya berpikir bahwa pihak lain telah melepaskannya, dan ternyata dia benar-benar santai. Pada saat ini, sudah terlambat untuk menghindar, dan cahaya hitam bahkan tidak menghalanginya. Itu mengenai bagian tengah dahinya. Awalnya, tubuh naga itu kuat, dan dia pandai dalam bertahan. Pedang biasa tidak bisa melukainya sama sekali. Tapi cahaya hitam itu terlalu kuat, dan sisiknya sepertinya terbuat dari kertas. Itu langsung menembus, dan kemudian lubang berdarah seukuran kepalan tangan dibor di tengahnya alis. Tubuh King Zhu, yang panjangnya 1000 kaki, langsung menegang, dan matanya terbuka lebar, penuh ketakutan, kemarahan dan keengganan. Dia adalah seekor naga, bagaimana mungkin pihak lain berani balas dendam Tuan Raja Naga? Bukankah umat manusia yang hina dan licik ingin melepaskannya? Mengapa dia tiba-tiba membunuhnya lagi, dan bagaimana dia bisa memiliki metode yang begitu kuat? Cahaya di matanya padam, dan kehidupan tubuh besar itu lenyap. Bab 3965. Menelan bola naga. Tubuh King Zhu melayang di udara. Meskipun telah kehilangan vitalitasnya,
ia masih memancarkan tekanan unik dari klan naga. Mayat naga sepanjang 1000 kaki memberitahu dunia bahwa ini adalah naga sungguhan. Hu Xiniang dan Hu Xiaoxian berdiri di dekatnya, tercengang, dan jantung mereka yang berdebar kencang tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Mereka benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan pemuda ini. Bukankah mereka mengingatkannya bahwa klan naga tidak bisa diganggu dan King Zhu tidak bisa dibunuh? Saya berharap pihak lain juga menyadari kengerian klan naga, mengikuti nasihatnya sendiri, dan membiarkan pihak lain pergi. Tapi dia tidak pernah menyangka situasinya akan berubah dalam sekejap mata, dan King Zhu akan terbunuh di tempat. Mereka tidak mengerti bagaimana Ye Bufan berani membunuh klan naga, dan bagaimana dia bisa membunuhnya dengan satu serangan. Anda harus tahu bahwa ini adalah naga asli dengan pertahanan yang sangat kuat. Bahkan jika orang kuat di mendiang Kaisar Abadi ingin membunuh lawannya, dia tidak bisa membunuhnya dengan satu pukulan, bukan? Ye Bufan menghela nafas lega. Dari awal sampai akhir, dia tidak pernah ingin melepaskan King Zhu. Selama bertahun-tahun, dia memiliki pengalaman yang tak terhitung jumlahnya melawan musuh yang kuat, dan dia sangat jelas tentang situasi yang dihadapi. Sejak pertarungan, mereka dan klan naga berada dalam posisi bermusuhan. Tidak peduli apakah mereka membunuh King Zhu atau membiarkan pihak lain pergi, kebencian ini tidak dapat diselesaikan. Selain itu, klan naga berulang kali mempermalukan Hu Xiaobai, yang tidak dapat dia terima bagaimanapun caranya. Karena kita ditakdirkan untuk menjadi musuh, mengapa kita harus berbelas kasihan dan mengapa tidak memperoleh lebih banyak manfaat? Tapi bagaimanapun juga, lawannya juga seekor naga. Mungkin dia masih memiliki beberapa kartu truf yang belum dia gunakan, jadi resikonya harus diminimalisir. Itu sebabnya dia berpura-pura mengikuti saran kedua saudara rubah itu agar bisa bertindak realistis, dia bahkan meminta cincin penyimpanan yang lain. Fakta membuktikan bahwa langkah ini sangat efektif. Saat dia berbalik, kewaspadaan King Zhu berkurang hingga minimum. Dan pada saat ini, dia menggunakan serangan terkuatnya, Thunder Arrow. Ini awalnya adalah keterampilan rahasia yang diturunkan oleh Dewa Petir, yang memampatkan kekuatan guntur hingga ekstrim dan meledak dengan kekuatan serangan terkuat. Dan dia mempelajari dan menggunakannya secara fleksibel, menggantikan kekuatan guntur dengan Dewa Guntur Kepunahan, dan kekuatannya meningkat 100 kali lipat. Di masa lalu, ketika dia menggunakan Thunder Arrow, dia bahkan bisa membunuh orang kuat di 2 level. Tapi hari ini berbeda. Bagaimanapun, lawannya adalah seekor naga, sebanding dengan yang kuat di tahap selanjutnya dari Kaisar Abadi. Oleh karena itu, dia selalu bersiap untuk melakukan one-hit kill, termasuk menggunakan satu ki untuk mengubah 3 penyelesaian, terus-menerus melemahkan kekuatan lawan. Lalu melumpuhkan lawan dan menurunkan pertahanan. Setelah melakukan pekerjaan rumah yang cukup, Thunder Arrow tidak mengecewakannya. Bahkan saat menghadapi King Zhu dengan pertahanan yang kuat, dia tetap menerobos pertahanan dengan satu pukulan dan langsung menembus otak lawan. Semuanya tampak sederhana, tetapi sebenarnya ini direncanakan dengan matang. Setelah dia berhasil, dia tidak berhenti sama sekali. Sambil berpikir, dia mengirim mayat naga besar itu ke istana Raja Naga. Bagaimanapun, ini adalah klan naga sungguhan yang dibunuh. Begitu beritanya menyebar, pasti akan ada banyak masalah di masa depan. Cara terbaik adalah tetap tidak terlihat dan tidak diketahui siapapun. Ayo kembali juga, Ye Bufan berteriak, dan melepaskan kesadaran spiritualnya yang kuat, membawa Hu Xiaoxian, Hu Xiniang dan yang lainnya kembali ke istana Raja Naga. Meskipun tidak ada seorang pun di sini jauh dan dekat, siapa yang tahu bahwa orang kuat akan tiba-tiba lewat, dan akan merepotkan jika dia ketahuan. Prioritas utama adalah bersembunyi terlebih dahulu, dan setelah membunuh King Zhu, masih banyak hal yang harus dilakukan selanjutnya. Kembali ke Pulau Raja Naga, Fox Xiniang menghela nafas, Tuan Ye, Anda terlalu impulsif kali ini. Anda tidak boleh membunuh King Zhu, Anda juga tidak boleh terlibat karena klan Tianhu saya. Akankah klan naga melepaskan kita? Itu tidak mungkin. Ye Bufan tampak acuh tak acuh, orang suci senior baik padaku. Karena aku berjanji untuk membantu klan Tianhumu, aku akan melakukan apa yang aku katakan. Fox Xiaoxian berkata, Tetua, jangan khawatir, bunuh mereka semua. Kita hanya perlu lebih berhati-hati di masa depan. Lagi pula hanya kita yang tahu. Selama beritanya tidak menyebar, klan naga tidak akan curigai kami. Rubah Xiniang menghela nafas lagi,
tetapi tidak berkata apa-apa. Sebagai kepala klan Tohoku saat ini, dia sama sekali tidak berpikiran sederhana, dan tidak mungkin menyembunyikan masalah ini sepenuhnya. Lagi pula, semua orang tahu bahwa Hu Xiaoxian dibawa pergi di pelelangan, dan King Zhu datang untuk klan Tianhu, tetapi menghilang secara misterius di sini. Siapa lagi yang akan membawa pergi tersangka pertama? Targetnya dikunci pada Ye Bufan. Tapi banyak hal telah terjadi, dan tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Kami hanya bisa mengambil langkah demi langkah. Ye Bufan mengabaikan masalah itu, dia mengulurkan tangannya ke arah mayat King Zhu, dan manik berwarna kuning tanah terbang keluar dari lubang darah, bersinar terang. Inilah Dragon Ball legendaris, tempat seluruh kekuatan klan naga berada, termasuk jiwa naga. Meski hanya seukuran bola tenis meja, namun mengandung energi yang tiada habisnya. Xiao Qing, telanlah. Ye Bufan mengangkat tangannya dan melambaikan bola naga di depan Xiao Qing. Gadis kecil itu sedikit ragu-ragu, lalu membuka mulutnya dan menyedotnya, dan menelan bola naga itu langsung ke dalam mulutnya. Dia baru saja secara tidak sengaja mendapatkan sinar jiwa naga sebelumnya, dan dia melompat dari monster peri tingkat pertama ke tingkat ke-10. Sekarang ia adalah monster peri tingkat ke-11, dan berisi sebagian dari darah naga, dan telah menelan bola naga asli. Saya yakin ia akan terus berevolusi dalam waktu dekat, dan melangkah ke tingkat ke-12 menjadi tak terelakkan monster peri. Saudaraku Ye, aku akan tidur sebentar. Energi yang terkandung dalam manik-manik naga terlalu kuat dan tidak mudah dicerna. Xiao Qing muncul dalam wujud aslinya, lalu pergi ke pulau lain dan tertidur lelap. Ye Bufan menatap Meiki lagi dan menunjuk ke tubuh naga besar di kehampaan, ini untukmu, bisakah kamu menelannya? Ya, dia hanya memiliki setengah dari garis keturunan Kirin sebelumnya, yang masih jauh di belakang klan naga asli. Naga penuh dengan harta karun, dan setiap potongan daging serta setiap tetes darah mengandung energi yang sangat kuat. Jika dia menelannya, dia tidak hanya dapat dengan cepat menembus kemacetan tingkat ke-11, tetapi juga dapat membawa manfaat yang tak ada habisnya. Tentu saja, ini juga merupakan kesempatan sekali seumur hidup, jika di saat normal, dia tidak akan bisa membunuh naga sungguhan, apalagi melahap tubuh lawan. Kemudian dia juga muncul sebagai unicorn lapis baja emas, membuka mulutnya yang besar, dan menelan tubuh King Zhu sedikit demi sedikit. Bos, aku juga ingin tidur sebentar. Setelah unicorn lapis baja emas selesai berbicara, dia juga tertidur lelap di samping Xiao Qing. Ye Bufan mengangguk puas. Membunuh manik hijau akan membuat Xiao Qing dan Meiki maju. Lagi pula, di level monster peri level 11, setiap langkah maju membutuhkan waktu lama. Misalnya, untuk unicorn lapis baja emas, meskipun ia mencapai alam surga dan melepaskan diri dari penindasan aturan langit dan bumi, masih membutuhkan 10 atau 8 tahun, mungkin lebih lama, untuk berhasil menembus ke alam ke-12. Tingkat. Beberapa tahun bukanlah apa-apa bagi monster peri dengan umur ratusan ribu tahun, tapi dia tidak bisa menunggu selama itu. Tentu saja, semakin cepat keduanya berkembang, semakin baik, dan akan lebih bermanfaat baginya. Sekarang mereka telah membunuh naga sungguhan, segalanya telah berubah. Saya yakin tidak akan lama lagi Xiao Qing dan Meiki akan mencapai terobosan baru. Setelah membuang tubuh King Zhu, Ye Bufan memutar pergelangan tangannya, cincin penyimpanan muncul di telapak tangannya, dan kesadarannya masuk.